Takut rugi. Ini alasan yang paling banyak yang bikin orang ragu-ragu, bahkan nggak mau buat investasi. Padahal sebenarnya ada loh instrumen investasi yang aman, cuan, dan anti rugi buat kalian. Penasaran? Keep on watching ya! Hai, kenalin, aku Rani. Di channel ini kita akan banyak ngebahas soal investasi, keuangan, dan isu-isu ekonomi lainnya. Di video ini, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, aku bakal share beberapa instrumen investasi yang aman dan anti rugi, tapi tetap cuan buat kalian. Sebenarnya takut rugi emang wajar banget dan manusiawi banget. Aku pun dulu sebelum mulai berinvestasi juga ada ketakutan untuk rugi. Makanya mikirnya lama gitu ya buat mulai investasi. Dan takut rugi juga relevan buat teman-teman yang pernah investasi tapi beneran pernah rugi gitu ya. Terus kapok dan trauma buat mulai investasi lagi. Padahal rumus di keuangan tuh simple, high risk, high return. Kalau teman-teman mengharapkan keuntungan yang tinggi, let's say puluhan atau ratusan persen, teman-teman juga harus siap rugi 100%. Nah, buat kalian yang merasa tidak siap untuk rugi besar, beberapa instrumen investasi di video ini bisa teman-teman coba dan buktikan sendiri bahwa risikonya memang rendah. Nah, instrumen pertama yang paling basic, paling gampang adalah deposito di bank. Tapi sebenarnya aku nggak rekomen ya deposito ini karena return dia kecil banget. Kalau teman-teman lihat, return deposito tuh cuma 2-3%. Itu pun belum dipotong pajak, yang pajaknya juga gede 20%. Jadi kalau misal teman-teman naruh uang di deposito dengan bunga 3% per tahun, sebenarnya per tahun teman-teman itu cuma dapat 3% kali 80% yaitu 2,4%. Jadi kecil banget sebenarnya. Udah gitu deposito tuh nggak fleksibel buat ditarik. Misal teman-teman tuh pengen dapet bunga paling gede, maka teman-teman taruh di deposito 12 bulan. Nah, tapi sebelum 12 bulan ternyata teman-teman butuh uangnya dan pengen narik. Biasanya teman-teman akan kena penalti dan bunga di bulan berjalan nggak akan bisa teman-teman dapetin. Jadi rugi banget kan? Nah, selain deposito ada instrumen yang lebih menarik yang bisa teman-teman coba, yaitu SBN Retail atau Surat Berharga Negara Retail. Buat yang pertama dengar, SBN ini adalah surat utang yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Jadi ibaratnya kalau kita beli SBN Retail, kita tuh ngutangin pemerintah. Keren nggak sih? Nah, kenapa aku rekomen SBN Retail ini? Karena SBN Retail ini bener-bener aman, teman-teman. Kalau misalnya kita ngutangin korporasi, ada risiko si korporasi ini rugi, bangkrut, dan nggak bisa balikin utangnya ke kita. Kalau kita ngutangin teman, ya tahu sendiri lah ya. Nah, ini yang ngutang ke kita tuh pemerintah, jadi udah pasti pemerintah bisa balikin uang kita. Karena di mana-mana yang namanya utang pemerintah, itu istilahnya adalah risk free, jadi zero risk, benar-benar nol risikonya. Memang sih ada beberapa negara yang kemudian pemerintahnya gagal bayar utang. Misal kayak Yunani waktu itu sempat kejadian. Tapi kalau kita lihat indikator ekonominya waktu itu mereka emang jelek banget. Kayak rasio utang pemerintah terhadap PDB-nya nyampe 180%. Defisit fiskalnya juga sekitar 13%. Beda sama Indonesia sekarang. Sekarang pun pas pandemi ketika utang pemerintah tinggi, rasio utangnya terhadap PDB hanya sekitar 30%. Nah, defisit fiskalnya kalau bukan karena pandemi juga selalu kita jaga di bawah 3%. Jadi kita bisa 100% yakin lah kalau pemerintah bisa balikin uang kita. Alasan kedua aku rekomen SBN Retail adalah karena returnnya, imbal hasilnya itu tinggi dibandingin deposito. Kupon dari SBN Retail di tahun 2021 tuh range-nya sekitar 5-6,5%. Well, kupon itu ibaratnya kayak kalau orang ngutang kan ada bunganya. Nah, kupon ini adalah bunga pemerintah tersebut. Ada juga yang syariah, jadi istilahnya kupon syariah atau imbal hasilnya gitu ya. Ini masih lebih gede daripada deposito gitu kan. Udah gitu pajaknya juga lebih kecil. Kalau deposito pajaknya 20%, SBN Retail pajaknya cuma 10%.
Sebenarnya kalau kita lihat mungkin ada yang bandingin ya, kupon sekarang kok rendah sih dibanding dulu-dulu? Ya iya, dulu mungkin kita bisa dapat kupon di tahun 2016-2017 kuponnya 8-9%. Tapi kondisi ekonominya kan beda. Sekarang ekonomi lagi butuh stimulus, maka suku bunga acuan juga rendah, maka kupon SBN juga ikut rendah teman-teman. Tapi again, ini masih jauh lebih gede daripada deposito. Nah, kupon ini memang hitungannya tahunan. Jadi misalnya 5,1% per tahun untuk SBR 010. Jadi misal teman-teman beli SBR 010 50 juta. Teman-teman tiap bulan akan dapat sekitar ya 212.500. Itu uang gratis, nggak pakai mikir. Jadi oke banget kan buat nambah-nambah uang jajan. Nah, keuntungan selanjutnya dari beli SBN retail adalah ada beberapa jenis SBN retail yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi kalau teman-teman butuh uang sebelum jatuh tempo, teman-teman bisa jual di pasar sekunder untuk dapat uang teman-teman. Plus ada juga keuntungan capital gain, karena harga SBN ini kan naik turun kayak harga saham. Jadi kalau harganya pas naik, teman-teman bisa dapat capital gain saat penjualan tersebut. Cara jualnya juga gampang kok. Kalau misal kalian beli di aplikasi online kayak Bareksa, tinggal kontak CS-nya dan minta bantu mereka untuk membantu menjualkan. Atau kalau misal teman-teman beli di aplikasinya BCA, namanya Welma. Dia itu adalah aplikasi jual beli obligasi. Di situ teman-teman tinggal klik jual aja di SBN retail yang ingin teman-teman jual. Nah, cara belinya gimana? Ya, ini juga gampang banget. Kalau teman-teman pengen tahu siapa aja yang jual SBN retail, teman-teman bisa cek ke website Kemenkyu, cari mitra distribusinya. Misal, sekarang pas video ini dibuat, ada sukuk tabungan 008. Nah, kalau aku cek di websitenya Kemenkyu, ada 30 mitra distribusi yang bisa teman-teman kontak untuk membeli. Banknya ada banyak banget, BCA, BNI, BRI, BTN, DBS, ada yang syariah juga, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada perusahaan sekuritas seperti Trimegah, Mandiri Sekuritas, Bahana, dan yang paling seru sih sebenarnya adalah yang aplikasi online seperti Coinworks, Bareksa, Investri, Modalku, Tanam Duit. Karena gampang banget sih kalau kalian mau beli di aplikasi online ini, tinggal register, biasanya suruh nyiapin foto KTP, NPWP, sama foto selfie aja. Terus nanti kalau udah diverifikasi, teman-teman udah kedaftar, bisa langsung mulai deh beli SBN-nya. Jadi simple banget, gampang banget, dan teman-teman bisa mulai investasi dari 1 juta aja untuk SBN retail ini. Nah, instrumen investasi terakhir buat teman-teman yang bisa aku tawarkan adalah reksadana pasar uang atau RDPU. Ini juga cocok banget buat teman-teman yang selalu beralasan nggak punya duit investasi. Karena RDPU ini bisa dibeli mulai dari 10.000 aja teman-teman. Nah, buat yang baru pertama dengar reksadana, aku bisa jelasin gini. Jadi misal reksadana saham. Kalau kita mau beli saham, kadang kan kita bingung ya, beli saham yang mana, kita nggak bisa menilai saham yang bagus, kita nggak punya waktu. Nah, kita serahin aja uang kita ke manajer investasi dari reksadana saham ini. Manajer investasi kemudian akan membelikan saham-saham yang bagus-bagus buat kita tinggal beli aja deh bundle saham tersebut. Gampangnya kalau mau makan rujak, daripada kita beli buah satu-satu, kita kupas, kita potong-potong, terus baru bikin sambelnya, mendingan kita beli rujak di abang-abang tukang rujak, udah pasti rasanya lebih enak. Nah, reksadana sendiri ada beberapa jenis. Reksadana saham, misalnya yang tadi itu risikonya tinggi. Ada reksadana pendapatan tetap atau obligasi, risikonya medium. Nah, yang paling kecil risikonya, yang selalu untung adalah reksadana pasar uang atau RDPU. Kenapa selalu untung? Karena nih, kalau misalnya kita lihat grafik-grafik reksadana pasar uang, misalnya aku lihat di Bibit nih, semua reksadana pasar uang nih grafiknya selalu naik. Artinya harganya naik terus, dia nggak pernah rugi teman-teman. Nah, kenapa demikian? Ya karena RDPU ini instrumennya instrumen jangka pendek yang ada di bandelnya, sehingga risikonya memang rendah. Nah, returnnya tapi lumayan kok meskipun dia anti rugi gini. Kalau kita lihat, aku lihat nih di Bibit, Sukorinvest Money Market Fund, returnnya per tahun bisa 5,33%. Kalau kita pegang 3 tahun, returnnya bisa 20% ya. Udah menarik banget kan?
Nah, udah gitu reksadana pasar uang ini atau apapun reksadana itu jualnya gampang. Jadi beda kayak deposito yang nggak fleksibel, RDPU atau reksadana apapun bisa dijual kapanpun. Misal teman-teman investnya di Bibit, tinggal ketik aja portfolio teman-teman, cari reksadana yang teman-teman pengen jual, klik jual, masukin nilainya, nanti 2-3 hari uangnya masuk ke rekening teman-teman. Jadi cocok banget buat nyimpen dana darurat karena bisa ditarik sewaktu-waktu. Udah gitu kalau invest di Bibit juga ada fitur nabung rutin, jadi bisa di withdraw dana kita dari rekening Bank Jago atau dari GoPay kita untuk langsung ditabungkan ke reksadana kita. Jadi nggak ada alasan lagi buat lupa investasi. Nah, pas banget kalau teman-teman pengen invest di Bibit, misalnya untuk beli reksadana, bisa pakai kode referral aku Bibit Raniwe ya, buat dapat cashback 25.000 buat jajan reksadananya. Sekian dulu video aku kali ini, semoga dengan beberapa instrumen investasi yang aman, cuan, dan anti rugi tadi, teman-teman yang takut investasi bisa berani untuk mulai investasi. Dan buat teman-teman yang trauma karena sempat rugi, aku harap teman-teman bisa melihat lagi profil investasi kalian, profil risiko kalian, dan akhirnya berani untuk mulai investasi lagi ke instrumen yang lebih aman terlebih dahulu. Thank you for watching.